Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Besok adalah tanggal 18 Desember, dimana besok itu adalah hari ataupun Migran Day, itu hari buruh migran, dimana besok itu mau diresmikan fasilitas-fasilitas ataupun kado yang seperti di videoku sebelumnya itu pernah aku bahas itu ya, kado dari pemerintah untuk TKI. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pulang besok, nah mungkin ini nanti pas di Bandara Soekarno-Hatta bisa menyaksikan langsung seperti apa peresmian launch ataupun jalur merah, karpet merah itu nanti di Bandara Soekarno-Hatta ya. Mungkin nanti di sana udah langsung bisa masuk ke karpet merahnya. Jadi udah seperti artis, dan semoga aja besok berjalan lancar acaranya, dan semoga bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan PMI sehingga bisa aman dan juga nyaman dalam kepulangan ataupun keberangkatannya ya, dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti sebelum-sebelumnya di mana ada pungli ataupun ada pemerasan dan hal-hal yang merugikan TKI semua. Kemudian bagi teman-teman yang mau pulang, karantina ini aturannya masih sama ya, jadi masih ada karantina. Bagi teman-teman yang dari luar negeri yang tidak membawa surat PCR itu tetap di karantina. Jadi kalau bisa usahakan PCR tesnya di luar negeri, biar nanti di Jakarta ataupun di Surabaya itu nanti lancar, langsung bisa meneruskan perjalanan dan bisa langsung ketemu keluarga. Kemudian ada kabar yang kurang menyenangkan ya teman-teman bagi pekerja migran Indonesia ketika mau ke luar negeri ataupun pengirimannya ke luar negeri, karena dampak dari banyaknya kasus virus ini ya, corona ini, yang di Indonesia kasusnya itu semakin hari itu bertambahnya semakin banyak. Jadi bukannya mengecil, tapi ini malah banyak banget, setiap harinya bertambah. Dan ini untuk pengirimannya ke luar negeri itu ternyata banyak yang ditolak dari negara tujuan. Walaupun udah diumumkan ada 23 negara yang membuka, tetapi pada faktanya ada beberapa yang masih belum menerima dari negara Indonesia ya, karena kasus corona ini salah satunya. Korea. Nah, Korea itu juga belum menerima dari Indonesia karena kasus corona masih banyak. Sehingga kasus G2G sampai saat ini belum ada pemberangkatan, baru ada proses yang mungkin masih bikin pusing ya teman-teman. Yang udah proses dan udah sending menunggu visanya turun, bagaimana kedepannya juga belum tahu, dan itu juga menjadi PR bagi pemerintah juga ya, bagaimana supaya nanti bisa tetap dibuka ataupun bisa melobi pihak Korea. Ada juga negara lain seperti Malaysia itu juga belum menerima, kemudian Oman itu juga belum menerima, kemudian UAE itu juga belum menerima. Dan akhir-akhir ini yang panas hubungannya tentang pengiriman TKI yaitu sama Taiwan ya teman-teman. Dimana pengiriman TKI dari Indonesia ke Taiwan kemarin itu ada beberapa yang dinyatakan positif COVID. Nah, jadi pihak Taiwan itu menyetop ataupun ada penghentian mulai dari 4 Desember sampai tanggal 17 Desember hari ini ya. Nah, berarti hari ini adalah batasnya, dan ternyata kabar terbaru itu pihak Taiwan masih menutup TKI dari Indonesia. Jadi sampai kapan batas waktu nanti belum ditentukan ya, karena mungkin ada beberapa faktor sehingga pihak Taiwan menutup sementara pengiriman dari Indonesia. Terus muncul pertanyaan, bagaimana pihak majikan mendatangkan pekerja, misalkan pihak Taiwan menetap Indonesia, karena kebanyakan pekerja migran itu di Taiwan itu kan Indonesia. Nah, itu bagaimana? Ternyata pihak Taiwan itu juga sudah mempunyai solusi ya teman-teman, ataupun solusi jangka pendeknya. Yang pertama, jika majikan dengan pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang itu nanti disarankan menghubungi pusat manajemen perawatan jangka panjang supaya dapat bantuan dari pemerintah. Solusi yang kedua, di mana solusi ini meresahkan ataupun membuat was-was para calon tenaga kerja Indonesia, karena pihak Taiwan itu menyarankan supaya mengambil dari pekerja migran negara lain, Vietnam, Filipina ataupun Thailand. Nah, jadi ini sedikit meresahkan ataupun menjadi was-was negara kita ya. Kalau ini terjadi, maka ini adalah kabar yang tidak baik ya teman-teman bagi para pencari kerja ataupun para calon tenaga kerja Indonesia. Dan semoga aja hal itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga itu merekrut pekerja lokal ataupun orang Taiwan sendiri. Nah, itu nanti pihak pemerintah mensubsidi ataupun memberi sedikit bantuan kepada majikan yang merekrut
pekerja lokal di situ ya teman-teman. Kemudian yang keempat, bagi majikan yang sudah mempunyai ataupun mempekerjakan pekerja migran dan kontraknya mau habis, itu disarankan untuk memperpanjang. Jadi pekerja migran Indonesia yang kontraknya mau habis itu disarankan untuk diperpanjang oleh pihak majikan. Dan semoga aja wabah COVID ini segera berakhir sehingga bisa normal kembali, sehingga negara-negara penempatan bisa membuka pekerja migran Indonesia lagi. Oke teman-teman, itu dulu info dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun kurang jelas, bisa komen di bawah ataupun DM. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.